Tapi kalau kita simpulkan paling tidak ada ungkapan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, malah ada juga yang dinapan ukhuwah diniyah, malah ukhuwah watoniyah, kemudian ada ukhuwah dauliyah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah jelas persaudaraan antara kita dengan saudara-saudara kita yang seiman, dengan saudara-saudara kita yang sama-sama memeluk dinul Islam, suatu agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimanapun tentang ukhuwah tersebut, jangan sampai karena perbedaan-perbedaan tertentu, baik karena bangsa, baik karena agama, maka ukhuwah tidak ada. Karena itu yang namanya ukhuwah adalah membangun kita bersama-sama yang lain. Itu kalau bahasa sekarang mungkin melahirkan apa yang disebut toleransi atau toleran, sehingga saling menghargai antara kita dengan yang lain, walaupun secara teologis umpamanya berbeda, walaupun secara sebut saja kalau di sini ibadat berbeda, mungkin saja secara ideologi berbeda, tapi tetap membangun persaudaraan adalah merupakan keniscayaan di antara kita sekalian. Bahkan dalam bahasa Indonesia kita sudah biasa menyebutkan, wahai saudara, apakah baik atau tidak, apakah teruskan atau tidak. Belum apa-apa kita sudah menyebutkan saudara. Kalau di negara Arab biasanya ya akhi, bagaimana saudara ini? Ya akhi, khair, istamir, begitu biasanya. Teruskan, ini baik saudara. Nah, karena itu jamaah rahimakumullah, apalagi di Indonesia sekarang ini yang sangat banyak persoalan-persoalan kehidupan, baik kehidupan agama maupun kehidupan ekonomi, bahkan barangkali politik, ada perbedaan-perbedaan. Tapi sekali lagi ukhuwah tidak boleh ditinggalkan. Dalam ukhuwah pun ternyata kita sudah dilatih sejak awal. Kita ketika bertemu mengucapkan salam dengan ikhwatu iman kita. Sholat pun berjamaah kita. Apalagi dalam sholat Jumat seperti ini. Itu membangun ukhuwah kita juga ke depan dengan siapa saja yang bertemu. Apalagi kalau sholat itu adalah sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kita lebih banyak lagi membangun ukhuwah di situ. Kita bersalaman dengan mereka itu. Jamaah rahimakumullah. Nah, sekarang ini tentu saja dalam pertemuan keseharian kita, di mana kaum muslimin yang cukup banyak di Indonesia ini, ya, ada sekitar 220 jutaan, malah ada nyebut 260 juta, tapi bagaimanapun ini adalah kesempatan kita untuk membangun ukhuwah. Oleh karena itu, bahkan mungkin dalam keseharian kita perbedaan. Dalam sholat saja ada kadang-kadang yang pakai itu, pakai ini. Tidak boleh sampai bertengkar kita. Dalam keormasan yang sangat banyak di Indonesia itu, bahkan ada yang menyebutkan sekitar 200 atau lebih ormas-ormas itu, Mas Islam khususnya, itu pun kita membangun ukhuwah dengan mereka. Jamaah rahimakumullah, Al-Quran dengan ungkapan ahun biasanya bisa kita lihat juga. Ada ukhuwah qabaliyah, ukhuwah syu'biyah dan watoniyah seperti saya katakan tadi. Karena itu di Quran disebutkan wa ala adin akhuhum huda wa ala thamuda akhuhum salihah dan wa ila madyana ahum syu'aiba. Itu menunjukkan walaupun Nabi Saleh pada waktu itu, Nabi Hud pada waktu itu, Nabi Syu'aib pada waktu berbeda dengan yang lain dalam agamanya, yang didakwahi oleh mereka para rasul itu tetap menganggap bahwa itu saudara mereka. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu pula kalau ukhuwah itu ternyata tidak bisa hanya orang sekampung, tidak bisa hanya orang satu negara, tapi kita pun sekarang bersama-sama dengan negara lain. Kalau di Indonesia itu ada yang disebut ASEAN, ukhuwah syu'biyah. Kalau di negara lain itu juga ada nanti secara dunia ada yang disebut PBB. Dalam bangun persaudaraan juga itu sebenarnya. Negara-negara Timur Tengah, yang negara-negara Arab itu juga ada khusus persatuan negara-negara Muslim Arab tadi. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu pula
ungkapan uhuwah jamak atau plural bersamaan dengan karakter dan bersifat umum, sementara bentuk jamak atau ikhwah kesamaan bersifat khusus seperti saudara senasib. Orang yang beriman disebutnya ikhwatu iman, orang yang senasab disebutnya nasabiyah. Ungkapan bahwa masalah keimanan itu merupakan perekat utama dalam membangun uhuwah tadi. Dalam Al-Quran yang saya akan sebutkan artinya sini, orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan di antara kedua saudara itu. Wattaqullah, takwalah pada Allah, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapat rahmat. Jadi ukhuwah itu sungguh sangat banyak, adalah tidak pada tempatnya kalau tidak justru melakukan hal-hal yang jauh daripada ukhuwah. Dan selanjutnya, kalaupun ada perbedaan dalam kasus tertentu, maka saling memaafkan adalah perkara terbaik. Dan kalau itu perbedaan terus, maka dalam bahasa sekarang ada disebut toleransi. Tapi itu selama itu tidak menyalahi aturan perundang-undangan, apalagi tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pun bisa saja untuk mengingatkan, untuk menegurnya. Karena yang namanya amar ma'ruf nahil munkar itu sesuatu ungkapan Al-Quran yang harus dilakukan oleh kita sekalian kapanpun dan kepada siapapun, apalagi kepada ikhwatu iman. Mungkin saja mulai dari keluarga, mulai daripada saudara-saudara sampai kepada tetangga-tetangga dan lain sebagainya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayat wa dzikril hakim. Allamana wa an yaj'alana minal muhtadin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi lahu mirathus samawati wal ardi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-mubdi'ul mu'idul ghaniyul hamid alladzi yuhyi wa yumitu wa ilaihil masir. Wa sallallahu ala Muhammad al-bashir an-nadhir al-mubta'i bil kitabil munir liyunzira yaumal jam'i la raiba fih fariqum fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma lal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at faslihu bainahuma bil adli waqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Toleransi dalam pembangunan NKRI sebagai negara kita yang dibangun oleh tokoh-tokoh Islam pada waktu itu. Dalam membangun negara dan bangsa, NKRI bukan bangun pribadi atau kelompok tertentu. Itulah ajaran Al-Quran pada tokoh-tokoh, termasuk ajaran di Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dulu diterima oleh para sahabatnya sehingga sukses berangkat dari ukhuwah. Membangun umat yang militan dalam akidah, dalam syariah dengan berbagai bentuknya berupa ibadah dan tentu saja muamalah dalam kehidupan keseharian kita, bahkan dalam politik itu penting sekali membangun ukhuwah di negeri ini. Tidak boleh mengurangi toleransi di antara bangsa. Apalagi Islam itu sendiri adalah agama yang melihara ukhuwah. Bila membaca tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ukhuwah menjadi banyak, antara lain tadi saya sudah sebutkan juga, yaitu tidak apa-apa diulang. Al-ukhuwah imaniyah karena keimanan, dikokohkan kembali dengan ukhuwah diniyah, persoalan persaudaraan agama. Ukhuwah qabaliyah yaitu persaudaraan satu kelompok kedaerahan. Ukhuwah watoniyah persaudaraan secara nasional kalau sekarang, bahkan ukhuwah iklimiyah kalau perlu di daerah-daerah tertentu juga ukhuwah, bahkan ukhuwah dauliyah secara internasional seperti kita bisa berbincang di PBB paling tidak untuk pada waktu itu menyampaikan apa-apa yang sangat perlu membangun umat di dunia ini, tidak membedakan agama, tidak membedakan keyakinan.
Jamaah rahimakumullah, peradaban dunia dengan mempertahankan dan memelihara ukhuwah dalam konteks apapun, sehingga konflik dan kepercayaan tidak akan terjadi, peperangan apalagi seperti kasus terakhir mengenai Afghanistan sekarang ini. Mestinya tak ada lagi pertentangan apalagi peperangan, dan membangun ukhuwah lewat musyawarah yang diajarkan Al-Quran. Dengan musyawarah itu, dan dikatakan bahwa musyawarah adalah tabadulul ara li ma'rifati shawab, tukar pikiran untuk mencari kebenaran. Karena itu di Indonesia pun musyawarah dimasukkan dalam bagian daripada Pancasila. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni dosa dan kesalahan kita semuanya, dan juga orang-orang tua kita, apalagi yang sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan kita kaum muslimin Indonesia dan umat manusia di dunia dijauhkan diri dari wabah corona yang sedang ramai sekarang ini, yang sedang mewabah banyak sekali. Di sisi lain, kita saling menghargai dalam kehidupan ini, dijauhkan dari pertentangan, pertengkaran, dan memelihara toleransi di kalangan bangsa kita semua. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rahim. Inna Allah ya'murukum bi amrin badam fi binafsi wa thaniya bi malaikati qudsi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan aliman inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma arda anil khulafa'ir rasyidin alladzi qadu bil haqq wa kanu bi ya'dilun Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa sair ashabi nabiyyika ajma'in wa nitabiin wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal afiyat. Allahumma adfa' annal bala wal waba waz zina wa zalazila wa billani su'in bil fitan ma dhahara minha wa ma baton an baladina hadha khassa wa an sairil biladil muslimina ama ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi li yaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa dzikrullah azza wa jalla akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقيموا واعتدلوا. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين